Selamat datang kembali di segmen analisa menjelang sidang perdana untuk peninjauan kembali bagi ketujuh terpidana kasus Vina dan juga Eki yang rencananya akan digelar pada 4 September 2024 nanti. Ini kita akan bahas ada beberapa poin yang sudah mengindikasikan akan seperti apa hasil dari sidang PK ini. Adalah keterangan dari sejumlah kuasa hukum dari Sudirman dan juga keenam terpidana lainnya. Mereka berharap bahwa untuk berkasnya Sudirman yang memang baru kemarin yaitu diajukan pendaftaran secara resmi ke Pengadilan Negeri Cirebon, diharapkan berkas Sudirman ini juga akan rampung, dicek, dan bersamaan sidangnya akan dengan 6 terpidana lainnya. Alasannya adalah karena demi efisiensi dan juga efektivitas, dan sidang PK-nya mudah-mudahan bisa satu. Dan yang gak kalah menariknya adalah nanti pun pada tanggal 4 September 2024 akan dipimpin langsung dari ratusan kuasa hukum dari Peradi ini, dipimpin langsung oleh ketuanya Oto Hasibuan. Waduh, ini kita nggak sabar nih bagaimana kemahiran berkata-kata dan juga berlogika dalam menyampaikan novum atau alat bukti baru. Kita akan bahas adalah mengenai novum atau alat bukti baru yang sudah banyak banget ya. Kalau dihitung-hitung mungkin saksinya aja ada 50 atau 60-an. Tapi akan aku coba kategorikan beberapa novum yang menurut aku ini sangat kuat sekali, yang identiknya atau kecenderungannya itu lebih ke data ilmiah. Karena seperti kritik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit yang mengatakan beberapa waktu lalu dalam penanganan kasus Vina di tahun 2016 ini memang cenderung sangat minim sekali, bahkan tidak ada data-data yang bersifat ilmiah atau ya scientific investigation-nya itu perlu dipertanyakan. Padahal dengan temuan-temuan yang sekarang ada berkas misalnya SMS yang merupakan data ekstraksi dari kelima orang dalam kasus ini, pertama dari Vina dan juga keempat tersangka, itu sudah ada sebenarnya diikutkan dalam dokumen yang diserahkan oleh Polda Jawa Barat pada 8 tahun lalu ke Kejaksaan, tapi kenapa itu tidak disertakan atau dijadikan bagian alat bukti, bahkan juga tidak dilakukan pemeriksaan dalam BAP untuk tenaga ahli yang melakukan ekstraksi tersebut. Apakah ini adalah sebuah strategi yang dipakai oleh oknum-oknum tertentu agar menutupi apa yang sebenarnya terjadi, ataukah ini adalah salah satu bentuk karena memang tidak reliable datanya? Kita akan coba dalami di sini. Pertama, alat bukti apa yang akan membuat kasus ini akan semakin terang benderang? Pertama adalah ekstraksi SMS dari HP-nya Vina dan juga keempat tersangka lainnya. Kalau selama ini kita kan baru dapat keterangan dari Edwin Partogi ya, kuasa hukum dari Saka Tatal, yang menunjukkan adalah isi chatting dari SMS Vina. Yang paling fundamental adalah pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Dalam ekstraksi tersebut, Vina mengatakan meminta si Widi untuk menemani dia, membujuk untuk keluar malam hari itu, bahkan miss call beberapa kali, yang mengindikasikan bahwa Vina itu masih hidup sampai 22.14. Padahal kalau kita lihat dalam BAP atau berita acara pemeriksaan dalam kasus 8 tahun lalu ini, kejadian Vina dan Eki mulai diseranglah oleh oknum dari kelompok geng motor tersebut itu kan sekitar jam 9 malam. Seperti keterangan dari Liga Akbar dan juga dari Aib dan juga Dede di 8 tahun lalu. Dengan adanya bukti ini sudah terpatahkan. Dan kalian tahu dalam dunia hukum, untuk menentukan satu hal itu fakta, harus ditunjang dengan 2 alat bukti. Alat bukti ada 5 dalam dunia hukum: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ekstraksi SMS HP-nya Vina ini sudah ada 2 keterangan ya. Pertama adalah buktinya sendiri, adalah SMS-nya tersebut, dan kedua adalah keterangan dari ahli yang melakukan ekstraksi tersebut. Ditambah lagi, ini akan semakin kuat dengan keterangan dari Widi dan juga Mega jauh sebelum mereka mendapatkan data dari media massa dan juga dari kuasa hukumnya Saka Tatal. Mereka sudah beberapa minggu sebelumnya sudah mengatakan bahwa saya itu malam hari itu sudah ngobrol sama Vina gitu sampai malam hari, karena saya nungguin dia pulang. Dia mau nginep di rumah saya itu jam 10 malam. Saya tungguin sampai jam 10
kok nggak ada kabar. Makanya kami sempat berkomunikasi, kamu pulang atau enggak? Drama yang sudah kita ketahui. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, novum yang akan ngebuat game changer dalam kasus ini adalah keterangan Widi dan juga Mega. Kenapa aku pisahkan antara SMS HP Vina dan juga Widi dan Mega? Karena seperti kriteria dalam dunia hukum tadi ya, dua alat bukti itu adalah kategorinya fakta. Widi dan Mega kategorinya adalah keterangan saksi, saksi peristiwa. Mereka saling berkesesuaian. Dari keterangannya mereka diwawancara di banyak media, ataupun juga pada saat mereka hadir sebagai saksi dalam sidang PK-nya Saka Tatal beberapa waktu lalu, ada banyak hal yang kelihatan banget mereka natural. Mereka tuh saling menimpali satu sama lain. Misalnya adalah pada saat Widi menceritakan bahwa Vina itu pinjem uang ke saya 50.000, dia katanya mau beli pembalut plus juga mie gitu. Terus si Widi, si Mega ya, karena memang sedang lagi kesel sama Vina karena dia harus nganterin ketemu dengan mbaknya untuk minta uang. Bahkan ada kejadian dia pun ditinggalin oleh Vina karena si Vina akhirnya ketemu sama si Eki dan dia nyasar. Ada cerita-cerita drama seperti itu. Si Mega nimpali bahwa iya, saya juga kesel tuh karena waktu si Vina masuk ke kamar mandi itu ada banyak banget noda merah di mana-mana, itu jorok banget. Nah, itu hal-hal yang sifatnya adalah natural dan kalau itu bohong tidak akan mungkin Mega akan menimpali hal seperti itu. Masih banyak lagi detail-detail keterangan yang begitu sangat kelihatan mereka natural. Dari belasan wawancara di berbagai media ataupun juga YouTube yang aku amati, tidak ada satu hal yang bertolak belakang. Berbeda dengan keterangannya dari Suroto, saksi yang mengatakan bahwa malam hari itu saya bertugas sebagai petugas keamanan yang merupakan banpol ya, bantuan polisi, warga sipil yang memang bertugas ngebantu polisi di sana. Suroto kan beberapa kali mengatakan keterangan yang berbeda. Pertama kali muncul di iNews, dia mengatakan saya adalah orang yang pertama kali menemukan Vina. Bahkan saya itu ngangkat Vina ke mobil dan saya itu di mobil nemenin dia mau ke rumah sakit. Ternyata di wawancara lagi berikutnya di sejumlah media massa, dia merubah keterangannya. Katanya saya pulang dulu, ngambil motor, bahkan saya ke kantor polisi baru dulu ke rumah sakit. Ini adalah satu hal yang jelas adalah sebuah peristiwa yang tidak mungkin terlupakan. Kalau ada keterangan yang misalnya salah ucap karena mungkin detail-detail yang sudah lama, hal-hal yang minor, kita bisa pahami. Tapi kalau sebuah peristiwa dia menemani Vina perjalanan menuju ke rumah sakit, itu kan sebuah momen yang memorable, yang sangat sulit sekali untuk dilupakan. Tetapi bagian yang fundamental kok dia bisa berubah-berubah, itu artinya ada dugaan kebohongan yang dilakukan oleh Suroto dan masih banyak lagi hal-hal yang antara wawancaranya dia itu tidak make sense satu sama lainnya. Makanya nggak heran sejumlah saksi yang baru muncul di tahun 2024 ini seperti ya kayak Oki ya pemilik bengkel, kemudian juga ada Ismail dan juga Purnomo, dua orang ini yang mengatakan akan baru pulang dari melamar sosok tersebut. Ada juga dari Adi, seorang musafir, itu mereka kesel gitu melihat statement dari Suroto, mereka pengen mengkonfrontir secara langsung. Karena kalau menurut keterangan mereka, yang lebih dulu ke sana adalah mereka, karena mereka berada di peristiwa tersebut, sementara Suroto itu baru datang setelah ada seseorang yang memang mampirin Oki dulu dan ngasih tahu kepolisian. Dan Suroto itu datangnya bersama dengan dua anggota polisi setelah beberapa menit kejadian tersebut. Ini adalah bagian yang harus kita pahami. Keterangan Widi dan Mega adalah satu alat bukti atau dua alat bukti yang sangat kuat sekali yang bisa merubah banyak hal. Nah, novum atau alat bukti baru yang ketiga adalah saksi peristiwa dari masing-masing terpidana, termasuk juga saksi peristiwa yang tadi ya, yang ada dalam menit-menit sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Yang saksi peristiwa ini termasuk juga seperti yang di rumahnya Pasren, Pak RT dan juga Kavi ya. Terus juga ada temannya Rivaldi dan juga keluarga serta kakaknya Sudirman. Kenapa ada 3 kategori di sini? Karena kalau di rumahnya Pak RT Pasren tersebut dengan Kavi, kan memang mereka mengakui menolak statement dari para terpidana. Tapi kan yang berada di rumahnya Kavi sebelah
tempat tinggalnya Pak Pasren tersebut, itu kan bukan cuma terpidana, tapi juga ada sejumlah saksi lainnya yang mereka pun juga sudah berbicara di media massa. Kami saat itu pun juga diperlakukan tidak pantas, bahkan saya pun dianiaya katanya. Terus juga sudah berusaha mengatakan yang kebenaran, tapi semua itu sia-sia aja. Jadi Kahfi dan juga Pasren adalah dua sosok yang dinilai menyimpan banyak kebohongan dalam kasus ini. Alasannya adalah karena mungkin menyelamatkan Kahfi. Mungkin takutnya Kahfi kalau dia mengatakan kejujuran, dia akan ikut dalam penjara saat itu. Makanya Kahfi mengikuti skenario yang telah dibuat selama ini, dugaannya adalah mengarah ke sana. Yang kedua adalah dari temannya Rivaldi. Ada sejumlah teman-temannya Rivaldi, alibinya Rivaldi itu mengatakan di hari kejadian tersebut dia itu tinggal di rumah temannya karena dia tidak ada motor. Nah, pada 8 tahun lalu teman-teman Rivaldi ini masih masuk dalam kategori di bawah umur. Nah, sekarang mereka usianya sudah dewasa dan mereka tuh sudah ngomong ke kuasa hukumnya bahwa saya itu pengen sekali berbicara ke pengadilan. Nah, ini adalah momentumnya. Berikutnya adalah kakaknya Sudirman dan juga saudara-saudaranya. Karena alibi dari Sudirman di malam kejadian tersebut, kakaknya mengatakan bahwa 9:30 itu, saya lihat Sudirman itu lagi main HP sama mbaknya. Dan ada banyak saksi lagi yang mengatakan bahwa Sudirman jam 9 sampai jam 10 tuh masih di rumah aja. Jadi ini adalah bagian yang sangat kuat terkait dengan saksi peristiwa alibi dari para terpidana. Yang terakhir adalah keterangan dari Dede dan Liga Akbar, yang ini juga merupakan salah satu game changer. Dede ini adalah temannya Aep yang diklaim pada malam hari itu Aep bilang melihat Vina Eki dilempari dengan batu dan juga bambu sekitar jam 9-an atau setengah 10 malam. Liga Akbar juga sama, dia mengaku 8 tahun lalu bersama Vina dan Eki dan dikejar-kejar dengan kelompok motor tersebut, tapi dia berhasil menyelamatkan diri karena masuk di sebuah gang. Kedua orang ini sudah mencabut keterangannya yang sama-sama sepakat mengatakan bahwa kami itu sebenarnya diarahkan. Kalau Dede bilangnya Aep dan Ibtu Rudiana, tapi kalau Liga Akbar yang mengarahkan dia ngomong seperti itu adalah sosok oknum dari anggota penyidik saat itu. Tapi pada saat dia diperiksa, memang ada Ibtu Rudiana yang selalu mengontrol dirinya. Jadi kuncinya dari kasus ini sebenarnya ya kalau menurut dari Pak Ogroseno ya, mantan Wakapolri, ada di Ibtu Rudiana dan juga pimpinannya saat itu. Kan saat itu kan jabatannya Ibtu Rudiana masih Aibtu ya, dan juga bukanlah pemimpin di lembaga kepolisian tersebut, pasti ada atasannya. Kita akan coba lihat apakah perkembangan dari kasus yang sudah luar biasa menyedot perhatian masyarakat ini akan berakhir dengan kebenaran yang sebenar-benarnya, atau masih ada skenario-skenario lain yang mungkin saja kita nggak bisa pungkiri ada hal besar yang terjadi di balik kasus Vina dan juga Eki ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.